Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama aku Dia Hatika Putri. Aku alumni PMR Madya SMP Negeri 1 Jombang tahun 2019. Kali ini aku akan ngejelasin tentang pertolongan pertama atau PP. Jadi di dalam PP punya 5 anggota. Yang pertama adalah komandan, yang kedua adalah wakil komandan, yang ketiga adalah tim A, yang keempat adalah tim B, dan juga yang kelima adalah tim C. Aku bakal jelasin satu persatu apa aja sih tugas dari masing-masing anggota ini. Jadi yang pertama adalah komandan. Komandan bertugas untuk mengatur segala sesuatu yang akan dilakukan saat pertolongan pertama. Yang kedua yaitu wakil komandan. Bagiannya biasanya bisa bantu fiksasi kalau ada fraktur ataupun bantu komandan mengeluarkan tensi, termometer, dan juga lain-lain. Dan yang ketiga adalah tim A. Tim A itu sebagai yang biasanya telepon ambulan dan juga bisa juga menangani luka ringan. Dan juga tim B bertugas untuk membidai ataupun menangani luka patah di kaki maupun di tangan. Sedangkan tim C biasanya mengcover ataupun melakukan tugas luka bakar ataupun luka lecet. Nah, jadi gini sekarang. Pertolongan pertama ini ada dua macam. Yang pertama adalah pertolongan pertama medis, PP untuk kejadian medis. Yang kedua adalah PP untuk kejadian trauma. Yang kejadian medis itu seperti serangan jantung ataupun orang-orang yang tiba-tiba pingsan. Sedangkan yang trauma adalah seperti kecelakaan, jatuh dari pohon, dan lain-lain. Oke, aku bakal langsung ke urutan atau struktur dari pertolongan pertama. Yang pertama yang kalian pasti keselamatan dan keamanan dari kita atau anggota dari tim penolong. Yang kedua adalah orang lain ataupun biasanya kalau kecelakaan pasti kan banyak orang yang lihat. Itu ketika kalian melakukan pertolongan pertama, kalian juga harus melihat ini aman nggak sih, orang-orang di sekitar ini aman atau enggak. Terus habis itu yang ketiga atau ini harusnya yang paling utama adalah keamanan korban. Lalu setelah itu strukturnya adalah perkenalan diri. Jadi adik-adik bisa perkenalan diri, contohnya kayak gini. Perkenalkan, nama saya Dia Hatika Putri, saya dari PMR Madya SMP Negeri 1 Jombang. Apa yang terjadi? Adik bisa langsung bertanya kepada saksi apa yang terjadi. Bila saksi mengatakan kecelakaan, setelah saksi mengatakan boleh menolong, ketika kalian bertanya apakah saya boleh menolong, dan ketika saksi berbicara boleh silahkan tolong, itu adik baru bisa amankan keadaan. Jadi adik menginstruksi anggota adik yang sebanyak 4 orang tadi untuk amankan keadaan. Lalu jangan lupa adik harus memakai APD. Yang pertama adalah kalian bisa memakai latex, terus habis itu pakai kacamata pelindung, masker. Apalagi di saat kayak COVID kayak gini atau pandemi sekarang ini, kan kita nggak tahu ya orang yang positif itu bagaimana, atau OTG yang tanpa gejala itu bagaimana. Jadi adik harus lebih waspada untuk menolong orang dengan gejala. Lalu yang selanjutnya adalah pastikan ada saksi. Pasti ada kan? Tadi kan sudah untuk meminta izin untuk menolong. Lalu selanjutnya adalah tanya kronologi kejadian. Adik boleh komandan, boleh tim A yang bertanya kepada saksi-saksi di tempat gimana kronologinya, ataupun jika korban tidak terlalu parah lukanya, tim A boleh bertanya secara langsung dan berinteraksi secara langsung kepada korban. Bagaimana kronologinya Bu? Bagaimana kronologinya Pak? Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah meminta bantuan untuk seperti setelah cek atau setelah melakukan cek fisik, komandan menemukan fraktur terbuka atau fraktur tertutup yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Lalu setelah menemukan fraktur, komandan bisa langsung memanggil tim B
dan mengatakan jika misal ada fraktur di tungkai kaki kanan bagian bawah, itu adik langsung bisa berbicara langsung kepada tim B. Lalu selanjutnya cek respon. Cek respon ini kayak ASNT boleh, ataupun yang pertama harusnya itu ASNT, awas suara nyeri tidak respon. Yang pertama awasnya itu seperti ini. Tangan komandan taruh di depan mata korban, jadi seperti ini. Awas, suara itu adik bisa bisikan di telinga kanan maupun telinga kiri dari korban secara bergantian. Lalu nyeri itu adik bisa tekan di bagian ulu hati, jadi tekan seperti ini, tapi jangan terlalu kencang. Lalu untuk selanjutnya adik bisa mencubit-cubit seperti ini atau memukul di bagian tangan maupun kaki. Oke, lalu setelah itu lakukan cek fisik secara keseluruhan dari kepala, pelipis, pipi. Mata kanan apakah simetris, mata kiri apakah simetris, hidung apakah mengeluarkan cairan, mulut apakah mengalami sumbatan. Jika tidak mengalami sumbatan atau tidak, apakah mata masih simetris, kalian bisa melakukan dengan langsung ke bagian selangkah, habis itu tulang dada, setelah itu kuadran kanan atas bagian perut, kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, dan kuadran kanan bawah. Lalu adik bisa langsung mengecek ke anggota gerak seperti tangan. Tangan usahakan tangan yang paling jauh. Misalnya kalian berdiri, ini korbannya ya, ini kepala korbannya, kalian menolong di sebelah sininya, berarti kalian harus mengecek yang bagian yang lebih jauh dulu daripada kalian. Ngeceknya hanya cukup seperti ini. Lengan atas, siku, lengan bawah. Kalau lengan bawahnya korbannya mengatakan aw atau aduh sakit, itu biasanya terjadi fraktur ataupun hanya luka lecet ataupun luka bakar. Komandan bisa langsung membuka lengan bajunya dan mengecek apakah terjadi fraktur ataupun luka lecet. Jika terjadi luka lecet, komandan bisa langsung mengkonfirmasi kepada tim A untuk menangani luka lecet tersebut dengan mengatakan tempat luka lecet di tangan sebelah mana. Setelah itu pergelangan tangan dulu, tangan jari-jari tangan, telapak tangan. Jika tidak ada luka lagi, adik bisa langsung menuju ke tangan yang selanjutnya. Setelah itu adik bisa langsung ke anggota gerak yang bawah, kaki. Sebelum itu adik juga bisa mengecek tegang dengan cara menekan ke atas lalu menekan ke bawah seperti itu. Jadi tarik ke atas lalu tekan ke bawah secara perlahan. Lalu setelah itu adik bisa ngecek kaki dengan cara tungkai atas, tempurung lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, punggung kaki, jari-jari kaki, telapak kaki. Jika korban mempunyai respon seperti aduh sakit atau bagaimana, itu cek ulang kembali seperti pengecekan yang dilakukan pada tangan di atas tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk tim A itu bisa menanyakan atau berinteraksi dengan korban, yaitu kompak. Kompak itu ada singkatannya, yaitu K-nya adalah keluhan utama. Jadi bagaimana Bu keluhannya tadi, apa Ibu tadi itu memang sudah sakit ataupun tiba-tiba seperti ini. Yang kedua adalah obat-obatan yang diminum, misalnya Ibu tadi minum obat apa, Bapak tadi minum obat apa, seperti itu. Lalu M-nya makan dan minuman terakhir. Bisa saja orang itu pingsan karena keracunan. Jadi bisa ditanya makan dan minum apa tadi terakhir sebelum pingsan ini. Terus habis gitu, itu adalah penyakit yang diderita. Biasanya ada penyakit bawaan seperti diabetes ataupun hipertensi dan yang lain-lain. Dan yang adalah alergi yang dialami seperti mungkin alergi atau sebelum pingsan tadi makan seafood sehingga alerginya kambuh sampai dengan pingsan bisa. Lalu yang terakhir adalah KK itu kejadian. Jadi kejadiannya bagaimana, kronologi yang ditanyakan seperti di awal tadi bagaimana, dan yang lain-lain. Oke.
lanjut lagi, komandan bisa memeriksa cek tanda vital. Cek tanda vital itu memeriksa suhu tubuh, lalu memeriksa tekanan darah, lalu memeriksa warna kulit. Warna kulit bisa diperiksa dengan cara sama nggak sih warna kulit kita dengan warna kulit korban. Kalau kulit korban berwarna biru berarti kan otomatis tidak normal, ataupun kuning, ataupun merah, ataupun berwarna hitam, biasanya muka itu berarti sudah tidak normal, korbannya harus ditindaklanjuti secara cepat. Lalu terakhir pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala itu dilakukan untuk mengecek apakah tadi yang sudah dilakukan anggota itu sudah maksimal apa belum. Ketika komandan melihat, oh tadi lukanya di tangan lengan bawah kanannya itu bagaimana, udah rapat apa belum, terus pembijaya di kaki tadi udah rapat dan udah sesuai maksimal apa belum, seperti itu. Lalu bisa langsung mengangkat korban ke atas tandu dengan bantuan 3 orang, jadi komandan dan 3 orang. Yang 1 orang biasanya bertugas untuk membawa tas pertolongan pertama, seperti itu. Sekian untuk penjelasan kali ini. Jika ada yang belum paham, silahkan buat komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.